Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi atau pertemuan yang ke-13 ini dari bab huruf, saya akan mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh penulis di kitabnya, yaitu mengenai huruf, ya, 3 huruf sekaligus, na'am, bala, dan ajal. Di mana ketiga huruf ini adalah huruf yang mabni ala sukun sebagai apa? Jawabul istifham dari dari hal dan hamzah istifham. Sebagian mengira bahwa hal dan hamzah istifham adalah sama 100%. Akan tetapi kalau kita mau mendalami persamaan dan juga perbedaan dari keduanya, maka persamaannya adalah dari sisi makna, bahwasanya keduanya adalah li talabit tasdik, yakni untuk menanyakan iya atau tidak. Nah, itu saja persamaannya. Adapun perbedaannya, di antaranya disebutkan oleh penulis di sini, di mana hal fungsinya adalah untuk yakni ditujukan untuk menanyakan kalimat positif, ya, sehingga kita perhatikan hal itu selalu diikuti dengan kalimat yang muthbatah, yang positif. Sedangkan hamzah dia bisa masuk kepada kalimat negatif juga, ya, bisa manfi, bisa muthbat, sebagaimana dicantumkan oleh penulis di sini. Sebetulnya ada perbedaan lain yang lebih mendasar yang disampaikan oleh Sibawayh, di mana jumlah istifhamiyah itu termasuk ke dalam jumlah thalabiyah, ya, jumlah thalabiyah, yakni kalimat permintaan. Dan semua jumlah thalabiyah asalnya adalah jumlah fi'liyah. Asalnya jumlah fi'liyah karena fungsinya adalah untuk meminta mukhatab melakukan suatu pekerjaan. Itu fungsi atau asalnya jumlah thalabiyah. Maka dari itu kata Sibawayh asalnya haruslah jumlah fi'liyah. Dan yang termasuk ke dalam jumlah thalabiyah itu ada apa? Amr, ya, perintah, meminta orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian nahi, yakni meminta orang untuk tidak melakukan pekerjaan. Kemudian nida, yakni meminta orang untuk datang. Atau taraji, meminta sesuatu terjadi dengan harapan. Begitu juga dengan istifham, ya, yang mana asalnya istifham itu adalah menanyakan pekerjaan seseorang, menanyakan sedang apa orang tersebut. Itu asalnya istifham, ya. Misalnya hal ja'a Zaid, apakah Zaid telah datang? Namun bedanya istifham juga boleh menanyakan kondisi seseorang. Nah, dia masuk ke dalam jumlah ismiyah juga, tapi asalnya apa? Dia jumlah fi'liyah karena dia termasuk jumlah thalabiyah. Ya, boleh kita katakan hal anta naim? Ya, apakah kamu sedang tidur? Maka ini dia menanyakan kondisi seseorang menggunakan apa? Jumlah ismiyah. Kata Sibawayh, lamma ijtama'al ismu wal fi'lu hamaluhu 'alal asl. Namun ketika isim dan fi'il bertemu di dalam istifham, maka ia ditakwil sebagai jumlah fi'liyah meskipun isimnya didahulukan. Ya, contoh kata beliau, fa in qulta hal Zaidan ra'aita wa hal Zaidun dhahaba. Ya, kita perhatikan dua kalimat ini didahului oleh isim. Hal Zaidan ra'aita
wa hal Zaidun dhahaba qabuha wa lam yajuz illa fi syi'r. Ya, dahulu setelah hal itu pasti fi'il. Asalnya demikian. Kata beliau, kalau ada isim mendahului fi'il di dalam istifhamiyah, maka dia qabuha. Itu dianggapnya aib di dalam percakapan sehari-hari. Walam yajuz illa fi syair, kecuali itu digunakan dalam syair. Karena syair ini mengutamakan atau mementingkan qafiyah, maka tentu seorang penyair ini harus pandai-pandai meletakkan kata mana yang sesuai, ya, di depan, di belakang, ya, kadang-kadang ditukar posisinya, yakni untuk menyesuaikan dengan irama dan juga akhiran. Nah, berbeda dengan sekarang, maka dalam percakapan sehari-hari ini sudah suatu hal yang samar, ya, sulit dibedakan. Karena kita biasa mengatakan hal Zaidun ja'a, ya, ini sudah terbiasa, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang asli, mana yang turunan. Maka hal Zaidun dhahaba, kata Sibawayh, itu bukan jumlah ismiyah, ya, harus ditakwil, ya, lamma ijtama al-ismu wal fi'lu hamaluhu 'alal asl, maka harus dikembalikan kepada asalnya. Maka hal Zaidun dhahaba di sana adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, yang mana Zaidun di sana fa'il, fi'ilnya mahdhuf. Ya, takdirnya apa? Dhahaba. Hal dhahaba Zaidun dhahaba. Kenapa? Karena jika ada fi'il dalam jumlah istifhamiyah, baik ia di depan maupun berada di belakang, maka harus ditakwil kepada bentuk asalnya, yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, wa inna ma fa'alu dzalika bil istifham li'annahu kal amr. Ya, mengapa mereka mentakwilnya seperti itu? Karena istifham bagi orang Arab itu seperti amr, seperti perintah. Ya, pernahkah kita memerintah orang tanpa menggunakan fi'il? Tidak mungkin. Ya, perintah amr menggunakan fi'il. Maka demikian juga dengan istifham, ya, karena keduanya sama-sama jumlah thalabiyah. Kemudian beliau melanjutkan lagi, masih ucapan Sibawayh, kita menyimak dari kitab beliau. Wa ammal alifu fataqdimul ismi fiha qabla al-fi'li jaiz. Kecuali hamzah istifham, kata beliau. Boleh isim mendahului fi'il kalau istifhamnya ini didahului oleh hamzah dan ia dianggap mubtada. Misalnya Azaidun dhahaba, ya, karena dia menggunakan hamzah istifham, maka tidak perlu kita takwil dia sebagai jumlah fi'liyah, ya, dia adalah jumlah ismiyah. Kama jaza li'annaha harful istifham alladhi la yazulu anhu ila ghairi. Karena hamzah istifham itu adalah ummul bab, ia tidak punya bab lain selain istifham. Maka tidak perlu kita takwil, itu sudah pasti istifham. Ya, artinya tidak perlu kita kembalikan kepada bentuk asalnya, meskipun di sana ada fi'il. Berbeda dengan hal, ya, dengan hal ini dia bukan ummul bab, tidak seperti hamzah. Karena hal ini bisa masuk ke dalam jumlah khobariyah yang maknanya qad. Ya, tidak mesti hal itu istifham. Ya, kalau hamzah pasti istifham. Misalnya dalam ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Hal ata, kata Al-Kisai maknanya apa? Qad ata. Ya, qad ata 'alal insan. Nah, inilah perbedaan antara hamzah dan hal. Nah, dari sini maka kita mengetahui perbedaan dasar apa antara hal dan hamzah, ya, meskipun keduanya seringkali kita terjemahkan dengan terjemahan yang sama, yaitu apakah, ya, dan juga jawabannya sama, na'am atau la. Tapi kita sekarang tahu perbedaannya. Kalau ada hal, ya, dan di sana ada fi'il, kita takwil dia sebagai jumlah fi'liyah, apapun kondisinya, ya, dimanapun letak fi'il tersebut. Tapi kalau ada hamzah, ada fi'il di sana, kita lihat dulu fi'ilnya di depan atau di belakang. Kalau di depan berarti jumlah fi'liyah, kalau di belakang dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian huruf pertama, na'am.
Naam fungsinya adalah mengiyakan lafadz pertanyaan atau pernyataan. Ya, dua hal ya, pertanyaan atau pernyataan. Jika pertanyaannya positif, ya misalnya Zaidun naimun, kita jawab na'am. Artinya apa? Kita mengiyakan bahwa Zaid sedang tidur sesuai dengan lafadz pertanyaannya. Jika pertanyaannya negatif, ya misalnya ala Zaidun naimun, ala Zaidun naimun, apakah Zaid sedang tidak tidur? Tidak sedang tidur. Kemudian kita jawab na'am. Artinya apa? Artinya kita mengiyakan bahwa Zaid tidak sedang tidur. Ya, sesuai dengan lafadz pertanyaannya. Demikian juga pernyataan. Jika ada yang mengatakan Zaidun naimun, dia memberitahu bahwa Zaid sedang tidur, kemudian kita ucapkan na'am, artinya kita mendukung pernyataannya. Ya. Atau ma Zaidun naiman, Zaid tidak sedang tidur, kita ucapkan na'am, artinya kita juga membenarkan ucapannya bahwa Zaid tidak sedang tidur. Intinya, jika ada na'am, takdirnya adalah pengulangan kalimat sebelumnya. Ya, kalau nafi maka mengulang nafi, kalau dia musbat, isbat, maka dia juga isbat. Huruf yang kedua bala. Ya, bala menurut Al-Farra asalnya adalah terdiri dari dua huruf. Yang pertama bal, ya dia huruf ataf. Kemudian ditambah alif. Ya, dipanjangkan bala, bal dengan alif. Alif di sini fungsinya adalah untuk menandakan bahwa dia harful jawab. Karena jika hanya disebut bal saja, maka pendengar akan menunggu kelanjutannya. Karena dia adalah huruf ataf. Ya, maka dari itu diberi alif kata Al-Farra untuk menunjukkan bahwa kalimatnya berhenti di sana, selesai. Ya, bala artinya dia menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Ya, kata beliau, fazadu fiha alifan yasluhu fiha al-wuqufu alaih. Mereka orang-orang Arab menambahkan alif pada bal agar apa? Agar pendengar ini diam, puas. Ya, artinya selesai kalimatnya. Ya. Misalnya alastu taliban, misalnya, bukankah aku seorang siswa? Kemudian dijawab bala. Bala artinya iya. Ya, selesai. Kalau dijawab bal saja, ya pendengar akan menunggu. Ya, menunggu-nunggu apa kelanjutannya, bal apa? Ya, tapi apa? Ya. Berbeda dengan As-Suhaili. Menurut As-Suhaili, bala adalah kombinasi dari bal dan la nafiyah. Kata beliau, amma bala fa kalimatun fiha lafdhu bal allati lil idrab wa lafdhu la allati lin nafi. Ya, jelas di sini disebutkan bal ini kombinasi dari bal huruf ataf dan la huruf nafi. Misalnya dalam kalimat atau dalam ayat alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Rabb kalian? Kemudian dijawab qalu bala. Ya, bala di sini qalu bal la. Maknanya bahkan tidak. Yakni mereka menafikan lafadz pertanyaannya. Dan pertanyaannya kita perhatikan lafadznya apa? Manfi. Ada laisa di sana alastu bi rabbikum. Maka ia menafikan penafian. Ya, maknanya bala, bala, ya bala artinya bala anta rabbuna. Ya, kamu adalah Rabb kami. Ya, itu pendapat As-Suhaili. Akan tetapi Ibnu Ummi Qasim, ya penulis kitab Al-Janaddani, dan Ibnu Hisham di kitabnya Mughnil Labib membantah kedua pendapat tersebut, yaitu pendapatnya Al-Farra dan As-Suhaili. Ya, mereka mengatakan bala harfun thulathiyul wad'i wal alifu min aslil kalimah. Bahwasanya bala ini memang dia asalnya terdiri dari 3 huruf. Dan alif di sana adalah aslul kalimah. Dia bukan tambahan atau dia bukan bagian dari kata lain dikombinasikan.
Ya, bala itu memang sejak awal memang bala, ya, satu kata. Nah, ini adalah juga merupakan pendapat jumhur. Huruf yang terakhir ajal. Ya, huruf yang terakhir itu adalah ajal. Ajal ini mirip dengan na'am, ya, akan tapi dia memiliki fungsi tambahan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qasim, yaitu litahqiqit talab, yakni untuk menjawab perintah. Misal ada yang mengatakan idrib Zaidan, ya, pukullah Zaid. Kemudian dikatakan ajal, ya, oke. Artinya dia seperti hadir, ya, hadir, oke. Ajal itu untuk mengiyakan permintaan. Perbedaan lainnya dengan na'am disebutkan oleh Al-Akhfash, ya, Al-Akhfash mengatakan ajal annaha takunu fil khabari wal istifham. Ajal ini sama seperti na'am, dia digunakan dalam kalimat berita dan juga dalam pertanyaan. Illa annaha fil khabari ahsanu min na'am wa na'am fil istifhami ahsanu minha. Hanya saja perbedaannya, ajal ini lebih sering digunakan dalam kalimat berita, yakni pernyataan. Ya, misalkan tadi Zaidun naimun, ada orang memberitahu. Kemudian kita iyakan ajal. Nah, ini lebih baik daripada na'am. Sedangkan na'am kebalikannya, fil istifhami ahsanu minha, lebih baik digunakan dalam istifham daripada ajal. Misal ada pertanyaan, Zaidun naimun, ya, kita jawab na'am. Itu lebih baik daripada kita menjawab ajal. Nah, itu adalah pendapat Akhfash. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 3 huruf harful jawab ini, yaitu na'am, bala, dan ajal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.